Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya memang ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mohon semoga Tuhan Yesus oleh bilu-bilunya mereka disembuhkan. Baiklah, saya kembali mengajak kita sama-sama belajar, merenung tentang firman Tuhan yang kita akan ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangi hati kami, agar kami mampu merenung, memahami sabda dan firman-Mu, dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Seorang filsuf pernah mengatakan begini, orang yang mengira bisa hidup tanpa orang lain berarti membohongi diri sendiri. Tetapi mereka yang mengira orang-orang lain tidak bisa hidup tanpa dia lebih keliru lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merenungkan peristiwa Yesus ditolak di tempat asalnya. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa dalam hidup di dunia ini, manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup tanpa orang lain. Ada sebuah pepatah mengatakan, no man is an island. Inilah kata orang bijak, yang artinya tidak ada satu manusia pun bisa hidup di sebuah pulau. Karena itu manusia hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Andai kata semua orang hidup saling mengasihi, saling memberi, saling menerima, karena kita saling membutuhkan, lebih-lebih kalau saling menghargai, maka hidup ini terasa sungguh-sungguh sangat indah. Namun kenyataannya, fakta membuktikan banyak orang mengalami hidupnya diasingkan, disisihkan, dilecehkan, diremehkan. Bahkan ada yang tidak dihiraukan, tidak dihargai martabatnya sebagai seorang manusia. Ada cukup banyak suami atau istri
yang meninggalkan pasangannya karena merasa tidak dihargai oleh pasangannya masing-masing. Ada banyak orang yang sebelumnya begitu intim persahabatan mereka, begitu dekat, begitu baik, tapi karena satu dua hal mereka saling tidak tegur sapa, mereka saling menolak satu dengan yang lain. Ada banyak cerita peristiwa-peristiwa seperti ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, penolakan atau tidak dihargai membuat orang itu hidup dalam kepicikan dan pandangannya sangat sempit untuk melihat apa arti pribadi sesamanya. Ada pepatah mengatakan seperti katak dalam tempurung. Itulah orang yang menganggap dirinya di atas segala-galanya dan meremehkan orang lain. Ia tidak bisa melihat orang lain sebagai sesamanya yang kaya akan anugerah yang diberikan Tuhan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada sesamanya. Dia tidak melihat anugerah kasih Allah itu. Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus setelah merantau ke kota-kota, dia kembali ke kampung halamannya dan para muridnya pun mengikuti dia. Ternyata di tanah Nazaret, tempat ia hidup dan bertumbuh besar, ia ditolak. Alasannya apa? Apakah karena Yesus melakukan suatu kejahatan yang memalukan orang-orang di kampungnya? Tidak juga. Bahkan Markus menceritakan bahwa pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar pengajaran Yesus. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi Yesus memang tidak membuat satu kesalahan pun. Bahkan jemaat besar yang kagum karena pengajarannya penuh kuasa, penuh wibawa, dan penuh hikmat. Tetapi oleh karena semua yang hadir di situ, di dalam rumah ibadat itu, mereka mengenal baik siapa itu Yesus. Ia adalah anak seorang tukang kayu, keluarga yang sederhana dan miskin. Ibunya bernama Maria, saudaranya laki-laki dan perempuan ada bersama kita. Demikian celetuk mereka. Bukan hanya kaum cerdik pandai, bukan hanya kaum ahli Taurat, kaum Farisi, pemuka-pemuka agama, tetapi juga masyarakat sekampungnya, tempat ia hidup dan bertumbuh besar bersama mereka. Mereka semua menolak dia. Mereka menolak Yesus. Kewibawaan kuasa Yesus dilecehkan hanya karena mereka mengenal baik siapa itu dia. Mereka mengenal baik keluarganya dan asal-usulnya. Padahal di dalam diri Yesus, kerajaan Allah sedang berkarya. Padahal di dalam diri Yesus, kerajaan Allah sedang datang. Ini yang mereka tidak paham. Ini yang mereka tidak sadar. Karena itu di tempat asalnya, Yesus tidak sanggup mengadakan satu mujizat pun. Demikianlah kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus. Tidak otomatis membuat dunia ini menjadi baru. Tidak otomatis membawa dunia ini berubah dan bertobat. Mungkin kita sama-sama pernah mengalami dan merasakan ditolak entah oleh seseorang, entah oleh sebuah kelompok, atau satu golongan tertentu, ataupun sebaliknya, kita yang menolak mereka. Sama saja. Bisa terjadi di tengah masyarakat, bisa terjadi di dalam komunitas kita, lingkungan wilayah kita, bahkan di dalam gereja sekalipun. Bisa saja terjadi. Tetapi apapun alasannya, menolak atau ditolak, ataupun bahkan tidak saling tegur sapa. Kalau dalam bahasa Jawa, orang mengatakan tidak wawo. Itu adalah satu sikap yang tidak baik.
sikap yang melawan kodrat manusia itu sendiri, yang adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan. Memang dalam pengalaman hidup ini, terkadang kita mengalami bahwa perbuatan baik kita berbuat sebaik-baik apapun yang kita lakukan, itu tidak otomatis membuat kita diterima, tidak otomatis membuat kita dihargai, tidak otomatis membuat kita disayangi. Teman saya datang bercerita tentang istrinya. Ada teman datang bercerita tentang suaminya. Ada lagi teman saya datang bercerita tentang teman-temannya. Katanya, bagaimana mungkin Pak? Saya sudah berusaha hidup baik, berbuat baik. Saya berusaha mengasihi dengan tulus hati, berusaha rendah hati. Tetapi di mata istri saya, di mata suami saya, di mata teman-teman saya seolah serba salah. Sepertinya tidak ada yang baik yang kulakukan dalam hidup saya. Inilah sebuah pengalaman hidup bersama yang pahit, yang timbul, yang muncul karena ada kebencian, karena ada iri, karena tidak saling menghargai, maka ada terjadi penolakan antara sesama. Memang kasih yang tulus yang kita berikan belum tentu membuat orang mengasihi kita, belum tentu membuat orang menerima kita, belum tentu juga membuat orang bisa menghargai kita. Sebesar apapun kasih yang kita berikan, belum. Banyak di antara kita tidak diterima, dibenci, disisihkan, diremehkan orang-orang sekitar kita hanya karena alasan suku, asal usul, ras, agama, alasan etnis, dan lain-lainnya. Pada umumnya orang tidak bisa menghargai prestasi kerja atau kelebihan-kelebihan orang lain. Orang melihat kelebihan orang lain, orang iri, sehingga timbul kecemburuan sosial. Lalu penghargaan itu diberikan bukan lagi berdasarkan tindakannya yang baik atau attitude yang baik, kata-kata yang bijak, atau sebuah karya yang sukses, berhasil. Tetapi penghargaan itu diberikan berdasarkan status sosial atau asal usul atau latar belakangnya. Siapa dia? Hal ini juga dialami oleh Yesus. Orang Nazaret menolak Yesus karena ada kecemburuan terhadap Yesus, karena asal usul Yesus. Hari ini Yesus tetap meminta kita agar kita tidak menjadi kecewa kalau kita harus mengalami hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita menderita mengalami hal itu karena namanya, karena nama Yesus. Hendaklah kita selalu berhati-hati agar kita tidak gampang mengubah status kita. Jangan sampai kita takut ketahuan identitas kita. Makan bersama di restoran, makan bersama di warung, tidak berani membuat tanda salib karena takut nanti identitasnya diketahui orang. Dan masih banyak contoh lagi, orang takut akan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita mudah terjerat oleh janji-janji muluk akan jabatan, akan kedudukan, dan macam-macam tawaran posisi nyaman lainnya. Ataupun janji apapun itu. Lantas kita gampang, Yesus kita campakkan, Yesus kita tendang keluar dari hidup kita. Hanya untuk sebuah janji-janji seperti itu. Tidak, saudaraku. Yesus tidak bisa kita tendang dari hidup kita. Karena Yesus adalah satu-satunya andalan segala-galanya bagi kita. Kita sebagai murid Kristus tampil sebagai Yesus yang lain, yang penuh kasih dan setia. Tetaplah menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam pola hidup, pola sikap hidup, menerima Yesus, tetapi menolak orang lain. Tidak, sebagai murid Kristus, kalau kita mengasihi Yesus, kita juga harus mengasihi sesama. Inilah perintah Yesus kepada kita, para muridnya. Mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi Allah.
Tetaplah bersahabat dengan siapa saja dalam kehidupan sehari-harimu. Tetaplah memanusiakan sesamamu. Karena kita semua sama-sama penciptanya, yaitu Allah yang menciptakan kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu, bukalah akal budi dan hati kami, agar kami mampu menghargai sesama kami sebagai pribadi sama-sama mulia makhluk ciptaan-Mu, makhluk ciptaan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Salve sahabatku.